Yang malam nak mabut. Nah, ke sering di musik Aceh ini malam Jumat, nya nasib di musik Aceh man karena lu jak kan pasan lokasi undang jadi nah pada tuh zikir dan pengajian. Pengajian. Jadi malam ini biasa tapi singkat pengajiannya karena memang kapan yang dengan zikir di pengajian cuma 13 menit. Kalau malam Sabtu dari Maghrib sampai Isya. Iya, Indonesia. Ini hotel Safi Aceh Utara. Mereka ada juga buat cuman lebih meriah Aceh Utara karena mereka kan ada buat Kestafi kecamatan lagi lebih jadi Oh iya, kayak kemarin di Kerukuh Taswara itu tuh Taswara Dewantara. Jadi karena diberikan kayak kita misal RRI ini, jadi saat nanti dibuat RRI per kecamatan mereka kan akan bergairah sendiri gitu. Kita kemarin mau buat juga Kestafi kecamatan untuk semuanya, tapi kan kecamatan cuma 4, jadi orangnya habis itu gah tanya ke semuanya dengan Aceh Utara beda adanya terus semuanya dan kuli banyak kita rata-rata kan karena ke kantor habis itu ke ini kebanyakan Tengku juga masih pakai sana. Kalau sana kan memang Tengku memang pakai jakrung gino dan budaya bibitnya gino atas membuatnya nggak semua tempat juga cium tangan karena memang adatnya seperti itu kan budaya kota. Bukan budaya kota kan makanya abu kota kerumpi jangan cuma kan memang menang budaya kota jadi menino kat daya tapi kan tahu dia beda dari Aceh Utara kan di sini kayak gini lah kita RRI di TV jadi manfaatkan teknologi itu segmennya beda kayak kamu Jino ada program-program turun ke anak pang turun ke anak komunitas karena kan beda sistem ji mak kibar urun dengan aja kalau segmennya beda suara kamu kenal jadi maksudnya kalau kita terlalu dapat dimaksud ada tim jabat komunitas musik nggak bisa jadi di sini awalnya kita aja kesini aja ujung aja 20-an jadi budanya yang kenal jadi dulu lun pegat daya hati kan ya bu semuanya baik pedang daya jadi sambut mantan ke masjid ke nasak atau kita pergi ke situ makanya kami pergi ke dinas ini masuk ke sekolah bukan harunya jadi beda aja utara ada Pak di punya ini kan Aceh Utara kan pengajian lebih gede gede maksudnya kan anaknya di usia 5 ya bu gede kan harusnya kan enggak harusnya kan kalau rata kafir atau warnet punah budaya kota jadi kan penyesuaian maksudnya kita terpaksa seperti itu bagaimana dulu Wali Songo bisa berdakwah dengan jalan jadi kita Ustaz orang dalam agama jadi dapat melulu Sifilia kayak lagu Sifilia kita ubah itu kalau dari nanti ya 9 ya. Iya, terima kasih Sobat Rati masih di 95.2 masih dengan saya Zul Angkasa dan juga masih dengan Ustaz Mirza Gunawan ya. Kita masih di Sharing Time berbicara tentang menjemput keberkahan di bulan Syaban. Menarik ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah menarik sekali itu. Bicara panjang lebar ya. Nah, mungkin lebih mendetailnya nih, mungkin bagaimana mungkin ketika di malam nisfu Syaban. Jadi agar istilahnya apa ya? Tertib ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi mudah-mudahan kita dapat melakukannya dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa sekali kita lihatnya juga di Facebook ya juga ada udah masuk di Muhammad Nur ya. Muhammad Nur. Amal nisfu Sya'ban akan dihapus dosa setahun. Betul. Ya, jadi ada riwayatnya juga ada mengatakan seperti itu tapi itu bukan hadis dan ini dalam mujarrabat juga dalam kitab karangan para ulama. Mudah-mudahan la'ala shawab artinya mudah-mudahan bisa tercover dengan pengampunan dosa yang seperti itu karena memang sebenarnya kalau dalam hadis sahih tadi bukan hanya dihapus dosa setahun jadi yaghfirullahu dzunuba jami'an nas itu artinya jami'a dzunubihim artinya Allah menghapuskan seluruh dosa manusia. Nah jami'a dzunubihim itu artinya memang seluruh bukan setahun. Seluruh artinya seluruh yang sudah itu bahkan bukan setahun kalau dalam hadis sahih itu. Jadi mudah-mudahan Allah hapuskan kecuali tadi orang musyrik dan orang muslim. Jadi orang yang tidak mau berbaikan dengan sesamanya. Memang kalau kita lihat Allah ini memang luar biasa kasih sayangnya kepada kita.
Kita hamba-hambanya selalu berbuat dosa kepada Allah, tapi Allah selalu mengampunkan. Bahkan suatu hal yang sangat menggembirakan, Rasulullah pernah ditanyai orang tentang orang yang mau bertobat. Rasulullah berkata, "At-taibu minadz dzambi kamal la dzambalah." Orang yang mau bertaubat, para sobat kreatif semua yang malam ini mau mengikrarkan taubat kepada Allah dengan cara pertama menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan, yang kedua beristighfar, mengampun ampun, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Allah akan menghapuskan dosa dan clear ya? Kamal la dzambalah, seperti kita tidak pernah berbuat dosa, di Allah hapuskan, bersih. Nah inilah maka di malam nisfu Sya'ban itu nanti ada doanya juga. Saat itu kan yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah akan hapuskan yang dikehendaki dan Allah akan tetapkan yang dikehendaki. Wa indahu ummul kitab, di sisi Allah itu ada ummul kitab, ada lauh mahfud catatannya. Nah, buku kita dinaikkan catatan ke lauh mahfud itu di malam nisfu Sya'ban. Jadi memang kalau ada pertanyaan kita nih sobat kreatif pendengar RRI semua, mungkin dengar di RRI Play atau di RRI Ko ID atau di RRI Net, kan banyak nih yang kita melakukan dosa, orang Islam tapi melakukan dosa. Siapa bagus orang Islam yang melakukan dosa dengan orang kafir yang masuk Islam? Ternyata jawaban yang benar, yang paling bagus adalah orang Islam yang melakukan dosa. Memang orang kafir yang masuk Islam, begitu masuk walaupun meninggal langsung masuk surga. Sedangkan orang Islam yang melakukan dosa bisa jadi dihukum karena dosanya dulu baru masuk surga. Tapi tetap lebih bagus derajat orang yang Islam melakukan dosa. Kenapa? Karena dia saat Islam, dia sudah berada pada derajat arif, mengenal Allah, arif billah. Begitu kalau orang kafir, begitu dia di posisi kafir, dia ajnabi, artinya orang pisah, orang beda sama dia, di luar agama Islam, dia nggak kenal Allah. Begitu dia di luar agama Islam, ketika dia masuk Islam, dia berpindah dari ajnabi ke level arif, ke level baru mengenal Allah. Sedangkan kita, orang yang bertaubat, saat melakukan dosa, kita berada di level arif, kita kenal Allah, tapi kita batal, kita melakukan kesalahan. Saat kita bertaubat, kita masuk ke level ahibba, ke level kecintaan ataupun kekasih Allah. Jadi orang yang naik dari level kenal menjadi cinta lebih bagus daripada level tidak kenal menjadi kenal. Jadi makanya Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah akan mencintai orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang bersuci. Jadi sebaiknya di malam nisfu Sya'ban tadi, urutan pertamanya kalau bisa di hari Sabtu tanggal 20 April itu kita sudah berpuasa sunat Sya'ban, tapi bukan sunat nisfu Sya'ban, karena sunat nisfu Sya'ban di hari Minggunya. Di hari Minggunya. Jadi puasa sunat Sya'ban, nawaitu shoma min Sya'ban sunnatan lillahi ta'ala, saja aku puasa sunat Sya'ban karena Allah Ta'ala, puasa di hari Sabtu tanggal 20 April. Selanjutnya kita melakukan sholat maghrib. Setelah sholat asar, sholat maghrib, begitu selesai sholat maghrib, kita lakukan sholat 2 rakaat sholat sunat nisfu Sya'ban. Usolli sunatan nisfi Sya'ban sunnatan lillahi ta'ala, rakaat ini sunnatan lillahi ta'ala. Di rakaat pertama kita baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua kita membaca surat Qul huwallahu ahad sampai selesai. Setelah itu kita membaca Yasin 3 kali. Jadi kalau kata Rasulullah, Yasin 5 quri'alah, Yasin itu adalah bagi apa yang diniatkan. Di pertama kita niatkan ya pembacaan Yasin pertama sambil diniatkan di saat pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kita niatkan, ya Allah, berikanlah dengan bacaan Yasin ini, panjangkanlah umurku dalam taat beribadah kepadamu. Itu niatkan, lalu baca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Jadi setelah selesai yang pertama, lalu baca Yasin yang kedua dengan diniatkan, ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, berikan aku rezeki halal dalam beribadah kepadamu. Jadi kita meminta kepada Allah agar kita diberikan Allah rezeki yang halal dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana cara membedakan rezeki yang kita peroleh ini halal atau haram? Nah, kadang-kadang nih Pak Zul dalam setiap hari ada penghasilan, ada pemasukan, apakah dari resmi dari kantor atau ada bonus-bonus lainnya atau ada yang berikan. Dari mana kita mengetahui harta kita ini halal atau haram? Pertama dari pendapatannya, kedua dari tasarrufnya, dari penggunaannya. Nah, harta yang haram dia tidak akan bisa digunakan pada sesuatu kebaikan, pasti. Jadi kalau kita dapatkan sesuatu uang yang panas, kalau kita tahu itu uangnya haram, maka dia biasa akan berakhir di meja judi. Kita akan main
kita beli koin di game di PUBG atau di Mobile Legend, ataupun kita gunakan untuk taruhan bola. Kita akan beli koin-koin untuk taruhan, ataupun kita gunakan untuk harta, untuk pemasukan yang haram. Misalnya kemarin ada fatwa yang haramnya Bitcoin, kita beli uang itu untuk beli Bitcoin, ataupun kita gunakan untuk minuman keras, ataupun kita beli sabu-sabu, beli narkoba. Uang yang kita peroleh dari haram pasti akan tergunakan untuk itu, untuk yang haram. Ataupun yang dulu tuh banyak orang-orang yang dapat harta haram akhirnya ke Medan, ke diskotik, ke karaoke, dia gunakan ke pelacuran, dia gunakan ke minuman keras, karena uang itu memang tidak akan bisa digunakan untuk kebaikan. Jadi pastikan uang kita halal, dan pastikan itu kita doakan di malam nisfu Sya'ban agar Allah berikan kita harta yang halal yang bisa kita gunakan untuk membantu kebaikan-kebaikan kita. Kita bisa gunakan untuk berangkat umrah, karena uang haram insya Allah nggak bisa digunakan. Saat kita mau pergi pun ada saja kendala. Jadi ini saya ada berangkatkan umrah, mungkin di tanggal 24 April ini ada berangkatkan, mungkin saya pun berangkat nanti, tapi ini ada keberangkatan. Jadi mungkin kita bisa berangkat umrah sebelum kita, mungkin umrahnya di Sya'ban dan Ramadan. Jadi kita berdoa sekalian ya Allah di Yasin yang kedua, agar Allah berikan kita rezeki yang halal dan berkah untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita akan baca Yasin lagi untuk supaya Allah berikan kita tetap iman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi luar biasa fadilahnya bagaimana kita tetap meninggal dalam keadaan Islam. Jadi untuk kita semua para pendengar Sobat Kreatif, semua pendengar RRI dimanapun berada, besok kita hari Jumat. Jadi pastinya untuk sobat muslim pergi sholat Jumat. Jadi silahkan kunjungi masjid-masjid dimanapun terdekat. Kalau saya mungkin kena khatib besok di Masjid Bujang Salim Kerubuku di tempat Pak Jul. Jadi setelah sholat Jumat kita kan masih duduk tahiyat akhir tuh, ya duduk seperti itu. Saat itu ada suatu riwayat, barang siapa yang sedang setelah sholat Jumat lalu dia duduk dan membaca syair daripada Abu Nawas itu, ilahi lastilil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahimi fabli taubatan wa ghafir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Membaca itu 5 kali, maka insya Allah Allah akan matikan dia dalam keadaan Islam. Jadi meninggalnya insya Allah husnul khatimah. Kalau kita baca dalam keadaan masih duduk tahiyat akhir, jadi masih posisi duduk tahiyat akhir, kita bacakan itu 5 kali saja, insya Allah Allah akan tetapkan iman kita. Nah itu juga salah satu doa kita di Yasin terakhir. Setelah baca Yasin terakhir ini, lalu kita membaca doanya, ada di Majmu' Syarif. Kalau di sini panjang kali, nanti saya bacakan. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu 'alaika. Nanti ada doanya, ya Allah pemilik kenikmatan dan tidak diberikan kenikmatan kepadamu, ya dzat tauli wal in'am. Nanti Allah pemilik semua ketinggian, kenikmatan semuanya. Dhaharal lajin wa jaral mustajirin. Jadi kita jelaskan apa yang terjadi selama setahun ini. Allahumma in kunta katabtani indaka syaqiyan aw matrudan aw mahruman. Ya Allah, jikalau engkau tetapkan aku sebagai orang yang celaka, orang yang sial, orang yang banyak dosa, orang yang pasti masuk neraka, famhu, hapus ya Allah. Jadi doa kita itu. Dan jadi kalau selama ini kita lihat kayaknya kita kok berat pergi ke masjid, kok berat sholat jamaah, kok berat untuk puasa, kok berat untuk bersedekah, kok berat lidah ini untuk membaca basmalah. Basmalah itu namanya disebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita berat untuk membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berat membaca hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita berat melakukan hal tersebut, maka kita minta ya Allah tunjukkan aku untuk jalan ke arah pintu taubat. Mungkin nanti ada lagi Zikriya ya, pintu taubat itu permintaan dari Muhammad Arjuna. Jadi memang luar biasa sekali setelah kita lakukan doa itu, insya Allah Allah akan berikan kita keringanan ibadah. Kita berangkat menuju masjid. Biasa kita lakukan habis sholat isya itu ada sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih kita lakukan berjamaah, tapi tidak sunat berjamaah sebenarnya. Tapi dalam kitab Mawahib Al-Dunia di situ dijelaskan bahwa para sahabat tabi'in itu dulu memang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berjamaah. Jadi kalau di sini di Aceh biasa rata-rata kita lakukan malam buruat namanya. Itu ada yang bawa sedekah, bawa kenduri, dan juga kita sholat tasbih bersama. Sholat tasbih itu kita lakukan 4 rakaat membaca 300 kali tasbih.
300 kali tasbih, satu rakaat berarti 75 kali tasbih. 75 kali tasbih berarti setelah Fatihah kita membaca 15 kali tasbih, habis itu di ruku, di i'tidal, di sujud, di doa antara dua sujud, sujud kedua sampai duduk istirahat masing-masing 10 kali, sehingga totalnya 75 satu rakaat. Kita sholat 2 rakaat karena malam sholatul lail 5 matna. Setelah itu 75 kali 4 berarti 300 tasbih. Insya Allah Allah akan hapuskan seluruh dosa kita juga dengan berkat sholat tasbih. Setelah itu kita boleh istirahat sebentar, boleh tidur karena kita persiapan untuk malamnya. Habis itu kita malam bangun sekitar jam 2 atau jam 3 untuk mandi malam. Jadi mandi boleh dinaikkan sunat taubat juga. Ustadz nggak apa-apa mandi malam, nggak sakit rematik, sakit tulang. Ternyata mandi malam yang rematik itu dari jam 7 sampai jam 12 malam. Tapi setelah itu malah sehat. Jadi malah ada terapi sehat dan terapi mandi malam. Jadi kecuali mandi kembang tengah malam. Nah jadi itu lain lagi. Setelah kita mandi sholat taubat, setelah itu kita sholat tahajud karena kita bangun sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita lakukan sholat sunat taubat. Sunat taubat rakaat ini ada lillahi ta'ala. Setelah sholat sunat taubat kita beristighfar kepada Allah 100 kali. Setelah itu kita lakukan sholat sunat istikharah. Sekarang untuk apa ya Allah kira-kira akan kulakukan setahun ke depan di buku amalanku. Istikharah. Setelah itu kita lakukan sholat sunat hajat. Ya Allah kabulkan doaku setahun ke depan sampai buku amalanku tahun depan lagi. Jadi Allah kabulkan keinginan kita. Dan habis itu kita beristighfar, berdoa kepada Allah karena Allah ampunkan kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Setelah itu kita makan sahur untuk berpuasa di hari nisfu Sya'bannya. Kita niatkan puasa nisfu Sya'ban di hari Minggu itu 21 April. Jadi kita nggak kemana-mana, mungkin bisa lakukan puasa 21 April. Di situ setelah kita makan sahur, setelah itu kita nunggu kadar 50 ayat, kita nunggu waktu fajar. Kita azan subuh berkumandang, kita lakukan sholat sunat fajar. Setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh kalau kita mau kaya, kita sambung lagi dengan pembacaan surat Waqiah. Jadi barang siapa yang baca surat Waqiah setelah subuh atau isya, kata Rasulullah, sekali sehari ajarkan kepada anakmu dan istrimu, maka dia tidak akan miskin selamanya. Itu ajaran Rasulullah. Jadi itu memang hadis dhaif, tapi bisa untuk fadail amal. Kalau mau kaya, lakukan sholat baca Waqiah. Setelah baca Waqiah kita nunggu terbitnya matahari syuruk. Jadi waktu syuruk itu sekitar sekarang pukul 6:10. Setelah itu kita baru masuk sholat sunat isyraq 12 menit setelah itu. Jadi kalau secara astronomi perputaran 12 menit kita lakukan sholat sunat isyraq. Setelah itu lanjutkan tidak lama sekitar pukul 7 kita lakukan sholat sunat duha, baru kita lanjutkan puasa kembali. Nah insyaallah amalan kita di malam nisfu Sya'ban dan bulan Sya'ban ini luar biasa sempurna dan menjemput keberkahan insyaallah. Ada di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan Nabi ya, betul. Dari Sasi Dara Isma, betul, luar biasa. Bulan Nabi. Ya? Iya, bulan Nabi. Jadi Sya'ban syahri ya, wa Ramadan Rajab syahrul, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Jadi kata Rasulullah, Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan itu bulan umatku, dengan umatku. Dan jangan lupa melangsung berapa masjid ya, luar biasa. Salam sejahtera untuk semuanya. Nah tadi untuk yang mungkin sering dilakukan seperti Tengku Gunawan bilang tadi, yang tadi itu dilakukan secara berjamaah atau bisa sendiri? Misalnya yang salat berpuasa habis itu salat 2 rakaat baca Yasin, apakah itu bisa sendiri atau berjamaah? Iya, kalau tuntunannya sendiri sebenarnya. Artinya sholat itu tidak disunatkan berjamaah, karena ada sholat sunat yang disunatkan berjamaah, ada yang tidak. Contoh sholat sunat yang disunatkan berjamaah itu sholat sunat Idul Fitri, sholat sunat Idul Adha, sholat sunat istisqa, minta hujan, itu disunatkan berjamaah. Tapi sholat sunat tahajud tidak disunatkan berjamaah, duha tidak disunatkan berjamaah, isyraq tidak berjamaah, sholat sunat rawatib tidak berjamaah, sholat sunat wudhu. Kalau kita tadi setelah mandi kita wudhu, kita sholat sunat wudhu, itu sholat sunat wudhu 2 rakaat. Itu apa? Bilal bin Rabah tidak pernah melupakan sholat sunat wudhu itu, dan beliau berkelan wudhu. Itu tidak sunat berjamaah. Sholat sunat awwabin tidak sunat berjamaah. Sholat sunat nisfu Sya'ban tidak sunat berjamaah. Sholat taubat tidak sunat berjamaah. Tapi kan tadi beramai-ramai ke masjid artinya untuk menggiatkan kita. Kalau kita lakukan dengan jamaah, memang
tidak ada aturannya, tapi ini adalah dilakukan oleh tabi'in. Jadi para sahabat tabi'in ada yang mengumpulkan dan melakukan itu berjamaah di masjid. Kenapa? Karena untuk menggiatkan. Kadang-kadang kita sholat sendiri di rumah karena panjang tidur, jadi kan malah dengan ada ini ke punauring lah, ini dia kan sendirian dan kita kadang-kadang malas, kadang-kadang kumat malas. Jadi dengan ramai-ramai ke masjid, mungkin itu ada semangat, karena kata Rasulullah la tajtami'u ummati fi dhalalah, tidak mungkin berkumpul umat kepada kesesatan. Kalau kita kumpul semua di situ, insya Allah kita akan lebih hidup berjamaah dan syiar. Jadi syiar ini perlu kita hidupkan supaya ramai orang yang melihat bahwa inilah pergerakan umat Islam, sehingga kita akan lebih hidup kembali. Dan itu tanggal 20 itu kita kan baru 3 hari pemilu gitu. Jadi mungkin kita sudah dapatkan siapa calon pemimpin kita, dari presidennya, caleg DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD. Mungkin kita sudah tahu. Bagi yang kira-kira memang sudah terpilih, alhamdulillah sudah bisa saling bersedekah lah di situ untuk syukurannya juga. Bagi yang belum terpilih mungkin menenangkan diri, jadi tidak perlu masuk rumah sakit jiwa, mungkin menenangkan diri dengan taubat kepada Allah. Mungkin Allah berikan kita yang terbaik, karena memang rencana Allah itu jauh lebih mulia bagi kita. Kalau kenduri berarti itu sedekah ya? Kalau kenduri itu diniatkan sedekah. Dan yang lebih luar biasa, dalam sebuah hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis pertama itu diriwayatkan oleh Abu Hafs. Abu Hafs itu adalah gelar daripada Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dihitung karena niatnya, kata Rasulullah. Jadi saat kita melakukan sesuatu tapi kita barengi dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi setiap seorang itu adalah apa yang diniatkan. Hari ini misalnya saya minum nih, jadi saat saya minum saya niatkan agar suara saya bagus, lepas, tidak parau atau serak, untuk mensiarkan agama Allah. Maka minum kita itu menjadi ibadah. Hari ini Pak Jul Angkasa nih minum segelas air nikwa yang sudah dibacakan ayat suci Al-Quran di dalam prosesnya di Arun. Ini saat kita minum lalu kita niatkan agar kita mendakwahkan ajaran Allah melalui corong RRI yang selalu mengudara dan selalu ada di hati kita semua, sobat kreatif semuanya. Insya Allah ini menjadi amal kita, amal ibadah. Minum saja, gitu juga dengan makan. Kan makan, semua makan, lembu makan, babi pun makan, monyet pun makan. Tapi bagaimana bedanya lembu makan dengan kita makan? Kita makan niatkan, ya Allah aku makan biar sanggup ibadah kepada Allah. Ya sobat kreatif semuanya sedang makan, mungkin sedang dengar RRI, mungkin dalam perjalanan sambil makan, atau sambil makan di kafe-kafe atau di kafenya Bang Aldo masih hidup. Jadi mungkin sambil makan diniatkan, ya Allah aku makan biar sanggup ibadah kepada Allah. Oh Ustadz, tadi saya udah makan tapi lupa niat. Makan lagi berarti. Itu ajak Ustadz juga boleh sekali makan. Jadi apa yang kita lakukan diniatkan, kayak tadi ceritanya kita lakukan ibadah, kita lakukan sedekah, kita lakukan hadiah, diniatkan sedekah, nggak apa-apa. Tapi selama tidak ada maksud lainnya yang dapat disalahgunakan. Contoh seperti sedekah dalam caleg ini, lalu ngasih sembako, ngasih apa, diniatkan agar membeli suara, niatnya ini salah, jadi nggak jadi ibadah. Haram katanya. Haram jadinya. Tapi kalau misalnya kita terima lalu tidak coblos orangnya, itu juga jadi bahaya dari kita. Bagusnya tidak terima saja. Artinya upayakan pilih pemimpin-pemimpin yang insya Allah akan memperjuangkan dakwah Islamiyah, pengajian juga memuliakan agama Islam, seperti Pak Jul Angkasa. Kalau beliau susah mencalonkan diri, silahkan pilih beliau nih. Jadi orang seperti inilah akan memperjuangkan Islam ke depan. Oke, terima kasih Ustaz Gunawan. Waktu kita memang agak terbatas. Iya, nikmat sekali pencerahan tentang agama Islam. Nah, mungkin terakhir ini kesimpulan atau himbauan ini mengenai tema kita, yaitu menjemput keberkahan Sya'ban nih. Apa nih mungkin closing statement sedikit? Ya. Baik sobat kreatif semuanya, dimanapun Anda berada, para pendengar setia dari Radio RRI, bulan Ramadan hampir menjelang, dan kita sekarang di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah. Dan disinilah tugas kita untuk memperbanyak amal ibadah kita, dari mulai puasa yang kalau bisa kita kerjakan setiap hari karena Rasulullah,
mengerjakan syahrul sya'bani kullu. Jadi Rasulullah itu hampir semuanya kullahu itu hampir semuanya beliau artinya ma'adam, hampir semuanya beliau berpuasa dan boleh berpuasa setelah 15 Sya'ban. Jadi ada kemarin yang berpendapat tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban, tidak. Jadi itu pendapat lemah. Pendapat yang kuat tetap boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban karena Rasulullah hampir seluruhnya berpuasa. Gunakan hari-hari kita di Sya'ban ini, kita sudah masuk hari kelima hari ini, gunakan 25 hari lagi untuk berpuasa. Selanjutnya hidupkan hari-hari kita dengan ibadah-ibadah, berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, dan amalan lainnya seperti sholat sunat, sholat sunat, perbanyak sholat sunat, dan juga menghidupkan malam. Terutama hari-hari kita Allah sudah mengajarkan kita dalam Al-Quran agar seluruh waktu kita itu berguna. Allah bersumpah dengan waktu dari mulai wal fajri, artinya demi waktu fajar, walayalin ashri, wasubhi idza tanafas, artinya demi waktu subuh, wadduha demi waktu duha. Habis itu wan nahari idza tajalla, demi waktu siang, wal laili idza yaghsha. Jadi ada 6 waktu Allah bersumpah dengan waktu tersebut, fajri, subhi, duha, nahar, dan laili. Wal asri lagi, waktu asar, wal asri dan laili. Artinya ada 6 waktu Allah bersumpah, dan di sini artinya kita gunakan waktu-waktu kita bagaimana 355 hari dalam setahun dalam hitungan Hijriah, dan 24 jam sehari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, terutama di bulan ke-8 Hijriah ini, yaitu bulan Sya'ban. Kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah kita agar kita memperoleh keberkahan dalam hidup kita. Dan insya Allah di malam nisfu Sya'ban kembali kita akan menyetorkan rapor kita tahun sebelumnya, dan kita akan memulai membuka lembaran baru. Silahkan agar di akhir catatan kita tutup dengan kebaikan, dan insya Allah kebaikan akan terus mewarnai kehidupan kita sampai setahun ke depan. Insya Allah semua seperti itu semuanya. Amin. Terima kasih Ustaz Gunawan ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan menambah wawasan kita tentang apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan terima kasih juga untuk sahabat kreatif yang sudah kasih like dan jempolnya. Terima kasih juga untuk kebersamaan kita hingga pukul 21:04 untuk saat ini, dan sharing time untuk edisi hari ini sahabat kreatif yang kita akhiri. Dan untuk selanjutnya seperti biasa nanti Pro 2 request ya, untuk kamu bisa selalu sapa di udara tetap di 95.2. Luar biasa Pak, mantap kali. Emang enak kali ngomong Pak Jo.